بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita masih di juz 29 dan kita telah sampai kepada surat Nuh. Surat Nuh, surat yang berisi tentang kisah Nabi Nuh yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan surat Makkiyah sebagai penguat daripada apa yang sedang menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bersabar di dalam dakwah sebagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Surat ini terdiri dari 28 ayat. Insyaallah sebelum kita bersama-sama membahas tentang tafsirnya, kita baca dulu uh, suratnya. Apakah bisa share saya ini, Mas Juman? Nggak bisa share atau ya? Baik, sebentar Ustaz. Surat Nuh. Saya bisa via share screen? Sudah bisa Ustaz harusnya. Nggak bisa ya? Ya udah. Saya baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا
والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Nuh dan surat ini hanya memiliki satu nama, surat Nuh. Tidak seperti surat-surat yang lain yang kadang-kadang memiliki lebih daripada satu nama. Yang mana surat ini secara khusus dia membahas rangkaian kisah hidup Nabi Nuh alaihissalam. Dan di surat ini tidak disebutkan kisah-kisah nabi-nabi yang lain di dalam. Sebagaimana juga di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala hanya mengkisahkan Nabi Yusuf saja. Khusus dan tidak mengisahkan nabi-nabi yang lain. Adapun dalam surah-surah yang lain, kebanyakan diceritakan lebih daripada satu nabi, seperti surat Al-A'raf, surat Hud, dan surat-surat yang lainnya. Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah Rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada penduduk bumi. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis tentang syafaat, ketika fayatuna Nuhan, mereka mendatangi Nabi Nuh, lalu berkata, fayaqulun ya Nuh, wahai Nuh, innaka anta awwalur rasuli ila ahli al-ard. Engkau adalah rasul pertama untuk penduduk bumi. Waqad sammaka Allahu 'abdan syakura. Allah menyebutmu dengan hamba yang bersyukur. Ishfa' lana ila rabbik. Berilah kami syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi. Apa kau tidak melihat kondisi kami? Apakah kau tidak melihat apa yang menimpa kami? Fayaqul, Nabi Nuh berkata, Inna Rabbi Azza wa Jalla qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah. Wa lan yaghdabu ba'dahu mithlah. Wa innahu qad kanat li da'watun da'awtuha ala qaumi nafsi idhabu ila ghaib. Sesungguhnya Rabbku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti marahnya saat ini sebelumnya, dan tidak pernah seperti itu juga sudah. Dahulu aku pernah berdoa keburukan untuk kaumku, oleh karenanya nafsi diriku, oh diriku, pergilah kepada selain. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan innaka anta awwalur rasul ila ahli. Engkau adalah rasul pertama untuk penduduk bumi. Setelah Nabi Adam alaihissalam
Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh. Yang disebutkan oleh para ulama, selisih antara keduanya adalah 10 generasi. Sebagian ahli tafsir memperkirakan bahwa jumlah manusia di zaman Nuh itu berkisaran pada angka ribuan saja. Jadi tidak banyak karena antara keduanya Nabi Adam dan Nabi Nuh terpaut hanya 10 generasi, 10 generasi. Dan tidak ada kaum di belahan bumi yang lain selain kaumnya Nabi Nuh. Oleh karenanya Nabi Nuh disebutkan dengan Abul Bashar Ats-Tsani, yaitu nenek moyang yang kedua. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat As-Saffat ayat 77, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan anak cucunya, cucu Nabi Nuh, orang-orang yang melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, kita semua adalah keturunan Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihi wassalam. Nabi Nuh diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya untuk berdakwah. Berdakwah selama 950 tahun. Subhanallah, waktu yang sangat lama. Allah sebutkan di Quran surat Al-Ankabut ayat 14, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa'akhadhahum tufanu wa hum dhalim." Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka itu 1000 tahun kurang 50 tahun. Maksudnya 950 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang dhalim. Surat Nuh ini termasuk surat Makkiyah berdasarkan sepakat para ulama yang mana turun ketika Nabi masih berdakwah di kota Mekah. Dan kita tahu bahwasanya fase dakwah Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat butuh arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena begitu banyak cobaan, bahkan cercaan, kata-kata yang tidak pantas kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian sahabatnya disiksa, bahkan ada yang terbunuh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menghibur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surat ini untuk bersabar atas tindakan kaumnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan kisah Nabi Nuh yang berdakwah lebih lama daripada dakwahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya 13 tahun. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hati. Jadi dari kisah-kisah tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mencontoh Nabi Nuh secara khusus dan ulul azmi. Di ayat Al-Ahqaf misalnya ayat 35, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum." Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, Rasulul Azmi, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Jadi surat Nuh khusus bercerita bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 950 tahun itu yang beriman hanyalah sedikit sekali. Disebutkan pada tafsir yang beriman hanya 80 orang saja. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Di Quran surat Hud ayat 4. Dan orang yang beriman bersama dengan Nuh hanya sedikit. Dan para hadirin, kisah tentang lamanya Nabi Nuh ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut. Dan Al-Ankabut itu diturunkan pada fase dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sebagai hiburan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dakwahnya di Mekah yang 13 tahun itu tidak ada apa-apanya dengan dakwah Nabi Nuh yang sebanyak 950 tahun. Bahkan dakwahnya beliau Nabi Nuh itu tidak diimani oleh anak dan istrinya sendiri. Dan surat ini juga sebagai pelajaran bagi para sahabat yang mereka jumlahnya sangat sedikit saat itu, agar mereka tidak cepat putus asa
tidak terperdaya dengan banyaknya pengikut Abu Jahal dan kawan-kawan. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk kepada ayat pertama dari surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya adab yang pedih. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan anzir qaumaka, berilah peringatan kepada kaummu sendiri. Dan tidak menggunakan anzirin nas, berilah peringatan kepada manusia. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Nuh diutus kepada kaumnya sendiri. Dan di antara kaumnya ada kerabat-kerabat, ada istrinya, ada anak-anaknya, dan orang-orang terdekat. Dan sebagaimana telah disebutkan bahwasanya jarak Nabi Adam dan Nabi Nuh tidaklah jauh. Sehingga apa? Manusia pada saat itu tidak terlalu banyak. Dan di antara mereka memiliki kekerabatan. Sehingga di sini anzir qaumak, berilah peringatan kepada kaummu sendiri. Apa peringatan yang akan diberikan? Qala, Nuh berkata, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini bagi kalian seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberitakan untuk Nuh memberi peringatan, dia pun melakukan perintah tersebut. Nuh mendatangi kaumnya dengan perkataan yang lembut, dengan panggilan ya kaumku, ya qaumi, kaumku. Ini sebagai bentuk kata-kata lembut kepada mereka, sebagai bentuk kasih sayang kepada kaumnya. Inilakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini bagi kalian pemberi peringatan. Jadi menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh itu memperingatkan kepada kaumnya sendiri. Dan mereka telah tahu bahwasanya Nabi Nuh itu sangat sayang kepada mereka supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan, ani budullaha wattaqu wa atiun. Inilah yang diseru oleh Nabi Nuh, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, wa atiun, dan taatlah kepada. Ini dakwah tauhid yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Nuh untuk menyeru kaumnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka saat itu telah terjerumus kepada kesyirikan, telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh menyuruh mereka untuk kembali untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallah idza jaa la yuakhir law kuntum ta'lamun. Karena dengan menyembah Allah, niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosa. Tidak itu saja, dan menangguhkan kamu, maksudnya memanjangkan umurmu sampai batas waktu yang ditentukan. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di sini faedahnya juga wa yuakhirkum ila ajalin musamma, menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu. Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Sallallahu alaihi wasallam, silaturahmi juga bisa memanjangkan umur. Man sarrahu an yubsatta lahu fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, bertakwa dan beriman, itu bisa memanjangkan umur mereka. Maksudnya umurnya menjadi berkah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka tidak beriman, maka ketetapan Allah tetap akan datangi mereka. Itu apa? Kematian. Apakah mereka mati karena diazab atau mereka meninggal karena umurnya yang sudah tua ketika ajalnya telah tiba. Tapi ketika mereka beriman, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur. Allah berkahkan kehidupannya. Allah mudahkan rezekinya.
sehingga mereka bisa menikmati kehidupan yang sebenarnya di dunia ini. Nabi Nuh menyebutkan mendakwahi kaumnya siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak surat bahwa terkadang kisahnya disebutkan lebih panjang daripada surat. Dalam surat Al-A'raf, dalam surat Hud dan lainnya, kisah Nabi Nuh di surat Hud lebih panjang daripada kisahnya di surat. Namun kata ulama, surat Nuh ini seolah-olah sebagai ringkasan atau kesimpulan dari kisah panjang perjalanan Nabi Nuh di dalam surat-surat yang lain yang mana Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama berdakwah tapi kaumnya tidak kunjung beriman kepadanya. Bahkan beliau telah berdakwah siang dan malam. Dan surah ini menjadi penting untuk para dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah siang dan malam tak pernah lelah. Yang selalu mendakwakan tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menggunakan berbagai macam cara yang bijak agar orang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dai harus bersabar seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam dan menggunakan cara-cara yang terbaik untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagai pelajaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencontoh Nabi Nuh alaihissalam di dalam berdakwah, dalam bersemangat dalam berdakwah dan juga bersabar dalam menyampaikan risalah. Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Artinya, tidaklah Nabi Nuh semakin mendakwai kaumnya kecuali mereka semakin berlari dari dakwah tersebut. Oleh karenanya apa? Nabi Nuh itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan apa yang terjadi dari penolakan kaumnya. Beliau mengatakan wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan jari-jarinya ke telinganya dan menutup bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwah yang ia lakukan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kaumnya, agar Allah mengampuni mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menutup telinga dengan jari-jari. Sebagian ulama menafsirkan jari-jari mereka itu dalam bentuk jamak. Maksudnya adalah mereka semua masing-masing menutup telinganya dengan kedua jari mereka. Karena yang bisa menutup lubang telinga tentunya sebenarnya satu jari ya. Sebagian ulama yang lain menafsirkan maksudnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kalimat jamak ini sebagai bentuk hiperbola. Yaitu seandainya mereka bisa masukkan semua jari-jari mereka ke dalam telinga mereka, niscaya mereka akan melakukannya agar tidak mendengar dakwanya Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan kaum Nabi Nuh bukan hanya menutup telinga mereka, tetapi mereka juga menutup wajah mereka dengan baju-baju mereka. Mereka tidak ingin seolah melihat Nabi Nuh, tidak ingin mendengarnya, menjauhi dari apa yang beliau bawa alaihi salam. Dan itu dilakukan Nabi Nuh dengan sabar untuk menghadapi mereka dalam berdakwah selama 950 tahun. Sungguh hal ini adalah perkara yang tidak ringan, perkara yang sangat berat. Tapi apa beliau alaihissalam tetap bersabar atas kesombongan dari kaumnya yang menolak beliau alaihissalam untuk dakwah kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inni da'awtuhum jihara. Dan sungguhnya aku menyuruh mereka dengan cara terang-terangan. Tsumma merupakan kata gandeng yang menunjukkan jarak menurut bahasa. Sehingga dari sini kita paham bahwasanya setelah beberapa lama Nabi Nuh kembali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia juga telah menempuh berbagai macam metode dalam dakwah. Salah satunya adalah secara terang-terangan. Secara terang-terangan dakwah kepada
kepada mereka. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyuruh mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Jadi dua cara ini. Baik secara terang-terangan atau secara diam-diam. Telah ditempuh oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mendatangi mereka, kemudian mendakwai mereka secara sendiri-sendiri. Ataupun secara terang-terangan. Supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah pelajaran untuk para dai untuk menempuh cara-cara yang bijak, baik dengan personal atau secara terang-terangan. Baik dakwah di masjid, di rumah, di media massa, media sosial, atau televisi, atau radio, dan lain-lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh, melakukan berbagai cara untuk bisa mendakwai kaumnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau menjanjikan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya dosa-dosa kesyirikan yang mereka lakukan, sebesar apapun dosanya, kalau mereka masih dalam keadaan hidup, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Dan Nuh alaihissalam menyuruh mereka untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dengan memohon ampun, dengan beristighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan di dunia sebelum kebaikan di akhirat. Seperti yang disampaikan Nuh di ayat yang selanjutnya. Apa itu? Yursilis sama alaikum midrara. Saya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Dan dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Itulah balasan di dunia bagi orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat pada Allah dengan mengakui dosa-dosa kemudian kembali ke jalan tauhid. Nabi Nuh mengimbangi mereka dengan ganjaran dunia dari istighfar yang mereka kalau mereka itu lakukan. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak dikaruniai anak, ditimpa kekeringan. Jadi sebelum dijanjikan atau berbicara tentang akhirat, tentang surga yang mereka tidak mengimaninya, mereka diiming-imingi dengan kebaikan dunia ketika mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi dalil bahwasanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang itu tidak hanya mendapatkan ganjaran ukhrawi, tetapi dia juga mendapatkan ganjaran di dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di sebuah ayat, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Disebutkan dalam sebuah athar dari Al-Hasan Al-Basri, ketika dibacakan ayat ini, diriwayatkan dari Ibnu Syubaih, bahwasanya syaka rajulun ila Hasan. Seorang datang mengeluhkan kepada Al-Hasan al-judubata, kekeringan. Maka Hasan berkata, istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah. Wa syaka akhar. Seorang lain datang, al-faqra, mengeluhkan kemiskinan. Faqala lahu istaghfirillah. Wa qala lahu akhar. Orang lain datang juga, ud'ullah an yarzuqani waladan. Doalah kepada Allah untuk memberikan aku anak. Faqala lahu istaghfirillah. Istighfarlah kepada Allah. Wa syaka ilai akhar jafafa bustanihi. Yang lain mengeluhkan tentang kebunnya yang kering. Faqala lahu istaghfirillah. Kemudian murid-muridnya bertanya, faqulna fi dzalik, faqulna lahu fi dzalik. Bertanya tentang kok setiap yang bertanya suruh istighfar, suruh istighfar. Kemudian dijawab oleh Al-Hasan, "Ma qultu min indi syai'an." Aku tidak mengatakan dari pendapatku pribadi. Inna Allah Ta'ala yaqul fi surat An-Nuh.
Allah berfirman dalam surat Nuh, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum anhar." Allah berfirman dalam surat Nuh, mohonkan ampunlah kepada Rabb. Sungguh dia Maha Pengampun. Saya dia memberikan hujan kepadamu dengan yang lebat, membawakan banyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Benar apa yang dikatakan oleh Hasan Basri, bahwasanya yang disebutkan oleh Nabi Nuh dalam surat ini sebagai contoh keutamaan istighfar. Dan semua solusinya ada di istighfar. Kenapa? Karena tidak ada suatu masalah yang menimpa diri kita kecuali karena dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa min nasabin wal wasabin, tertimpa penyakit, keletihan, wala hammin, wala huznin, wala ghammin, kekhawatiran, kesedihan, ketidakguan dan kesusahan, hatta syaukah yushakuha, bahkan duri yang melukai dirinya, illa kaffarallahu biha min khataya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosa. Ya, apa yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang yang akan mengalami hal-hal ini, keletihan, kekhawatiran, kesedihan, dan semua itu karena dosa. Dan obat daripada dosa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi pada diri kita adalah karena dosa. Ma asab hasanat faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu dari kesalahan dirimu sendiri. Oleh karenanya kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita dan dimudahkan seluruh urusan kita. Di Quran As-Surah ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan. Oleh karenanya, dalam sebuah asar disebutkan, ma nazalal bala illa bidzam wala rafa'a illa bittaubah. Tidaklah bencana turun kecuali karena dosa, dan tidaklah bencana tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat, beristighfar. Dan istighfar adalah solusi dari segala permasalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beristighfar. Kemudian Allah lanjutkan, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Yaitu Kejadian. Jadi Nabi Nuh berusaha memperingatkan kaumnya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengingatkan kepada mereka tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Salah satu nikmatnya adalah Allah sebutkan di sini tentang penciptaan mereka. Penciptaan yang terdiri dari beberapa tingkatan, beberapa fase. Yang awalnya dari air mani, kemudian menjadi terkumpul air mani itu dengan sel telur, kemudian menjadi bayi di dalam perut, kemudian bayi, kemudian merangkak anak kecil, kemudian dewasa, kemudian tua. Dan ini adalah sebuah nikmat. Mengapa nikmat itu engkau ingkari dan engkau tidak mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan jalan keluarmu di dunia ini sampai engkau bisa menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di muka bumi ini. Alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Setelah Nabi Nuh mengingatkan tentang nikmat pada diri mereka, Nabi Nuh juga mengajak mereka untuk memperhatikan apa yang mereka lihat dari langit yang mengarungi mereka, menaungi mereka. Allah menciptakannya 7 lapis. Dan yang mereka lihat hanyalah langit yang pertama. Masih ada lapis lagi di atas. Dan tidak tahu berapa jarak antara satu langit dengan langit yang lain.
Dan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa engkau tidak agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan malah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang lain, wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa sirajan. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Kehadiran matahari dan bulan merupakan kenikmatan yang disebutkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Mereka diingatkan akan matahari yang setiap hari mereka rasakan. Jika sekiranya matahari itu ditiadakan atau minimal dijauhkan lebih jauh dari bumi, mungkin mereka akan mati kedinginan. Demikian pula bulan merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan mereka dengan semua nikmat ini. Lalu mengapa seluruh nikmat ini tidak menjadikan mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Nabi Nuh ingatkan kepada mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang lain, nikmat yang ada di tanah. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Mengingatkan apa yang ada di tanah. Yang bahwasanya mereka itu tercipta dari tanah. Dan mereka akan kembali ke tanah. Yaitu dikubur di dalam tanah. Dan mereka akan dimintai pertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Ketika mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Nuh kepada kaumnya tentang awal penciptaan, kemudian akhir dari penciptaan itu, dan tanggung jawab yang harus mereka emban ketika mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di Quran ini, wallahu, di ayat seterusnya 19, wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata. Allah menjadikan bumi itu untukmu sebagai hamparan. Litasluku fiha subulan fijaja, agar kamu dapat pergi kemari di jalan-jalan yang luas. Dan engkau sekarang berada di bumi. Allah hamparkan bumi. Allah beri kebebasan engkau untuk bisa menikmati apa yang di bumi itu. Supaya nikmat itu bisa menjadi peringatan untuk engkau kembali kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Engkau bisa tinggal dengan nyaman. Engkau bisa membangun rumah. Engkau bisa bercocok tanam, memelihara hewan ternak, berjalan kemanapun tanpa ada usaha. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bumi itu dipijak. Seakan-akan Nabi Nuh mengingatkan mereka bahwa semua kenikmatan yang terjadi itu bukan begitu saja, tapi ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kaumnya lakukan. Qala Nuhu Rabbi innahum asawni wattabau man lam yajitu maluhu wa waladuhu illa khasar. Nuh berkata, ya Tuhan, ya Allah, sesungguhnya mereka itu durhaka kepada setelah diingatkan berbagai macam kenikmatan, tapi mereka tetap durhaka kepada. Dan wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasar. Dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian bagi. Setelah Nabi Nuh memberikan peringatan-peringatan, mengingatkan mereka dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan penuh kesabaran, dengan metode yang apik, tetapi kaumnya tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kaum yang mendurhakai. Mereka hanya mau mengikuti pembesar-pembesar mereka yang mereka membawa kaumnya menuju kesyirikan, menuju kesombongan, menuju hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai, yang menambah kerugian bagi mereka. Wa makaru makran kubar, dan melakukan tipu daya yang sangat besar. Nabi Nuh juga mengadukan kepada Allah bahwa kaumnya
telah berbuat tipu daya, berbuat makar, yaitu mencegah dan menghalangi dakwah Nabi Nuh alaihissalam agar dakwahnya tidak diterima. Tetapi apa Nabi Nuh tegar dalam dakwah itu 1950 tahun. Maka kaumnya harus membuat makar untuk bisa menghadapi dakwahnya Nabi Nuh yang tidak putus asa. Apa makar mereka? Mereka mengatakan waqal. Mereka berkata kepada kaum-kaumnya, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna watta wa la suwa'a wa la yaghutha wa yauqa nasr. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat. Dan juga Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Nabi Nuh mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan kaumnya ini. Yang mereka membuat tipu daya terhadap Nabi Nuh. Dan berhala yang bernama Wat, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Ada 5 berhala yang disembah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Disebutkan para ulama bahwasanya berhala ini bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih diagungkan dari sebagian yang lain. Dan bagian ulama mengatakan bahwasanya Wat dan Su'a disebutkan secara khusus karena keduanya merupakan berhala yang lebih utama dan lebih diagungkan oleh kaum Nabi Nuh. Disebutkan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di Sahih Imam Bukhari, bahwasanya haula asma, itulah nama-nama yang disebut Al-Qur'an ini, rijalun shalihin min qaumi Nuh. Mereka adalah orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Jadi falamma halaku auha syaitan ila qaumihim. Ketika mereka wafat, setan membisikkan kepada kaum mereka untuk ani yusibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasambuha bi asma'ihim. Kemudian setan membisikkan kepada mereka untuk mendirikan berhala pada majelis-majelis mereka dan menamakannya dengan nama-nama mereka. Fafa'alu. Mereka pun melakukan hal itu. Dan saat itu falam tu'bad. Jadi pada saat mereka bangun itu belum disembah. Tetapi hatta idza halaka ulaika wa tanassakha al-ilm ubidat. Namun ketika mereka wafat dan ilmu telah tiada, maka patung-patung itu pun disembah. Begitulah permulaan setan menyesatkan kaum Nabi. Jadi awalnya setan itu tidak langsung mengarahkan mereka pada penyembahan patung berhala, tapi mereka diarahkan untuk mengagungkan orang-orang soleh yang telah meninggal. Dibuatlah patung-patung. Kemudian dari generasi ke generasi mulailah dilupakan tujuan awal dibuatnya patung-patung. Ditambah lagi ilmu yang mulai dilupakan. Akhirnya muncullah bibit-bibit penyembahan terhadap patung-patung tersebut dan terjadilah kesyirikan yang pertama di muka bumi. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi patung-patung tersebut pada awalnya tidak disembah, tapi kemudian dengan kurun waktu yang sangat lama akhirnya menjadi disembah. Oleh karenanya dilarangnya dalam Islam untuk kita membuat patung-patung karena dikhawatirkan setelah berlama-lama maka patung itu akan disembah seperti yang kejadian terjadi juga pada kaum Nabi Nuh. Dan yang dibikin itu adalah bukan manusia biasa tapi orang-orang soleh. Apatah lagi kalau ada yang menyembah patung yang sebenarnya dia bukan orang soleh. Apatah lagi kalau misalnya patung itu berupa binatang-binatang atau berupa pepohonan atau punya batu-batu yang tidak bisa memberikan manfaat atau tidak memberikan mudarat. Orang-orang soleh yang dibikin patung saja itu bisa membawa kaum Nabi Nuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah terkikisah generasi-generasi pertama yang membuat patung itu. Makanya buat patung dilarang karena dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya kaum Nabi Nuh mereka saling menasehati dalam kemaksiatan. Menasehati dalam kesabaran, tapi kesabaran dalam kemaksiatan. Dan ini juga dilakukan oleh kaum musyrikin Arab ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, mereka saling menyuruh bersabar. Bersabar apa? Untuk tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Disebutkan di Quran surat Al-Furqan ayat 42, "In kana la yudhilluna an aliyatina laula aw sabarna 'alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adzaba man adallu sabila." Mereka berkata, sungguh hampir saja dia menyesatkan, subhanallah. Nabi dibilang menyesatkan. Dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bersabar menyembahnya. Dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat adab siapa yang paling sesat yang sebenar. Jadi kaum Nabi Nuh membangkang, melakukan makar, bahkan berdakwah untuk tetap menyembah patung-patung. Seperti juga yang dilakukan oleh kaum Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan langkah-langkah, melakukan hal-hal berdakwah kepada kaumnya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang yang bermaksiat aja bersabar melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak Allah ridhai dan bersabar di jalan-jalan itu, padahal itu bisa mengantarkan mereka kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita dalam berdakwah menyeru kepada tauhid, menyeru kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, tentu harus lebih bersabar daripada bersabarnya orang-orang musyrik dalam seruan-seruan mereka kepada sembahan mereka. Nabi Nuh menyebutkan, "Waqad adallu katsir wa la tazid adh-dhalimina illa dhalal." Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kesesatan. Kalau dikatakan bahwasanya yang beriman kepada Nabi Nuh hanya berjumlah sekitar 80 orang dan manusia tatkala itu jumlahnya ribuan, maka jumlahnya ribuan dibandingkan 80 orang itu mereka berada dalam kesyirikan. Mimma khati'atihim ukhriqu fa'udkhilu nar falam yajidu lahum min dunillahi ansar. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Nuh mengadukan pada Allah Subhanahu wa taala tentang kaum, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman tentang azab yang menimpa kaum Nabi Nuh. Yaitu apa? Mereka ditenggelamkan karena dosa-dosa mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka sendirilah. Jadi mereka sendirilah penyebab utama di balik azab. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwa mereka itu ditenggelamkan karena pergerakan lempeng bumi atau karena hujan besar. Jadi memang benar dalam sebuah azab ada peristiwa itu yang terlihat. Tapi di balik semua itu ada sebab ukhrawi, yaitu kemaksiatan yang mereka lakukan sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Subhanallah. Nabi Nuh telah menawarkan kepada mereka, jika mereka bertobat, mereka akan mendapatkan hujan yang membawa keberkahan bagi mereka. Namun tatkala kaum tetap dalam kesesatan, bahkan melakukan makar, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, tetapi bukan hujan rahmat, bukan hujan yang penuh berkah, tapi hujan yang penuh dengan penderitaan yang bisa menenggelamkan mereka semua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Al-Qamar ayat 11-12, "Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir." Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan yang tercurah. "Fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir." Kami jadikan bumi itu menyemburkan mata air. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluapkan, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Setelah mereka ditenggelamkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya mereka mendapatkan siksaan tambahan, yaitu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Fa'udkhilu. Allah Subhanahu wa taala menggunakan ini yaitu menunjukkan tertib waktu urutan namun tanpa jeda. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang ini, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya sebagian ulama menyebutkan bahwa artinya adalah kaum Nabi Nuh itu tidaklah disiksa dengan api neraka jahanam, tapi maksudnya adalah mereka dimasukkan dalam neraka, itu mereka diazab dengan api di alam barzakh.
Karena tentunya mereka telah meninggal, mereka tenggelam dan mereka memasuki alam yang berbeda yaitu alam barzah. Alam barzah. Artinya setelah mereka ditenggelamkan, ruh-ruh mereka langsung ditenggelamkan, diazab di alam barzah dengan api. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwasanya azab itu bukan azab kubur. Melainkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka dalam banjir, Allah juga membakar mereka dalam air. Dan ini adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak bisa ditolong oleh siapa. Bahkan Nabi Nuh sendiri tidak bisa menolong anaknya sendiri, istrinya sendiri yang membangkang tidak beriman kepada beliau alaihissalam. Waqala Nuh Rabbi la tadhar al-ardi minal kafirina dayyar. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas. Jadi setelah Nabi Nuh berdakwah sekian lama, kaumnya membalas dengan ejekan dan hinaan. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membinasakan semua kaumnya yang mendurhakinya. Lalu mengapa Nabi Nuh itu berdoa seperti itu? Apakah beliau tidak sabar? Nabi Nuh berdoa seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa mereka tidak akan beriman. Di Quran surat Hud ayat 36, wa uhiya ila nuhi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi setelah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwasanya tidak ada yang akan beriman lagi kecuali yang telah beriman sebelumnya. Yang disebutkan yang beriman hanya cuma 80 orang saja. Maka mereka sajalah yang beriman dan tidak ada tambahan lagi setelah itu. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Berkata sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal ya Allah, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Selain karena Nabi Nuh telah diberi kabar Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak akan ada lagi yang beriman. Sehingga beliau berdoa untuk membinasakan seluruh orang. Nabi Nuh juga mengemukakan alasannya, menyebutkan alasannya. Bahwasanya kalau seandainya mereka dibiarkan orang-orang kafir hidup, maka keberadaan mereka akan menambah kesesatan umat yang ada di muka bumi. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi Nuh selama ratusan tahun telah menjumpai kaumnya yang usianya tidak sepanjang Nabi Nuh. Namun dia melihat keadaan seorang bapak dengan anaknya sama-sama kafirnya. Tidak ada yang beriman, bahkan cucu dan cicitnya juga ikut kafir. Sehingga doakan seperti itu. Para ulama menyebutkan ada 5 alasan mengapa Nabi Nuh itu mendoakan kebinasaan bagi kaumnya. Pertama, karena Nabi Nuh itu mendapati kaumnya kafir secara turun-menurun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada Nabi Nuh bahwa kaumnya itu tidak akan beriman kecuali yang memang telah beriman sebelumnya, yaitu jumlahnya 80. Alasan ketiga, Nabi Nuh tidak ingin mereka itu semakin sesat dan juga menyebarkan kesesatan kepada orang lain. Alasan yang keempat, bahwa Nabi Nuh tidak ingin pengikutnya yang telah beriman menjadi berpaling lalu mengikuti orang-orang yang kafir tadi. Alasan yang kelima, bahwa Nabi Nuh tidak rela untuk terus-terusan menyaksikan dan mendengar Allah Subhanahu wa taala itu dihinakan dan disekutukan oleh kaum. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Lalu diperintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Akan tetapi saat beliau membuat kapal, beliau diejek oleh kaum. Setiap yang lewat ketika beliau membuat kapal selalu dicela. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Hud ayat 38 sampai 39, wa yasna'ul fulk. Dan mulailah dia Nuh itu membuat kapal. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Setiap kali pemimpin kaumnya itu berjalan melewatinya, mereka mengejek. Nuh pun berkata, qala
In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yughsihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang akan. Tetapi karena doa Nabi Nuh alaihissalam bagi kehancuran orang kafir, maka terjadilah azab yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan kepedulian Nabi Nuh terhadap generasi-generasi yang akan datang. Jangan sampai tumbuh generasi-generasi yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan sebuah jiwa para dai yang muslih, dai yang reformis, yang selalu memperhatikan generasi yang akan datang, generasi yang ada setelah zaman mereka, dengan menetapkan fondasi-fondasi pada generasi sekarang supaya generasi yang akan datang itu lebih baik. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat ditutup dengan doa Nabi Nuh, Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah. Wali walidayya, dan juga ibu bapak. Waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Dan ampuni siapapun yang memasuki rumah dengan beriman dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni ibu bapaknya, mengampuni orang-orang yang beriman kepadanya. Dan di sini Nabi Nuh memulai doanya untuk dirinya sendiri. Dan itulah sebagai dalil ketika kita berdoa, doa untuk diri sendiri dulu. Kemudian baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibu bapak, untuk orang-orang yang lain. Jangan sampai berdoa untuk orang lain tapi lupa untuk berdoa kepada diri sendiri. Kemudian Nabi Nuh juga mendoakan kepada keluarganya yang beriman. Karena keluarganya yang tidak beriman, beliau tidak mendoakan. Seperti anak dan istrinya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di Quran surat At-Tahrim ayat 10, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخل. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua hamba yang soleh di antara hamba. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suami. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kepada mereka, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Sungguh bisa kita bayangkan ya bagaimana ujian yang berat, sangat berat yang dilalui oleh Nuh. Beliau berdakwah selama ratusan tahun. Yang beriman hanya sedikit. Bahkan istri dan anaknya juga tidak beriman. Dan ini sebuah cobaan yang berat ketika kita berdakwah ternyata orang-orang yang di dekat kita itu sudah beriman kepada apa yang kita dakwahkan. Dan kedudukan Nabi Nuh sebagai orang yang saleh itu tidak bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh juga mendoakan kebaikan untuk seluruh kaum ini, baik yang telah meninggal maupun yang masih dan akan hidup di kemudian hari. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Nuh mempunyai jiwa kasih sayang kepada kaum mukminin yang begitu tinggi. Sampai-sampai beliau mendoakan mereka semuanya. Dalam sebuah hadis, bahwa setiap orang yang kita doakan, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari doa-doa tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Darda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dipanjatkan tanpa sepengetahuan orang yang doakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Kenapa? Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhi bi khair qala al malak al muwakkal bihi amin walaka bi mithl.
pada kepalanya ada malaikat yang diutus baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, semoga Allah mengabulkannya dan semoga engkau pun mendapatkan apa yang ia dapat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah surat Nuh yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang perjuangan nabinya yang mulia yang berdakwah dengan berbagai metode yang masyru', yang dibenarkan untuk membawa semua orang yang jauh dari eh, petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar kembali kepada ketauhidan, kembali kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerah walaupun dalam waktu yang sangat sangat lama. Maka ini pelajaran untuk diri kita semuanya sebagai para dai untuk berdakwah dan terus bersabar dan dengan menggunakan cara-cara yang baik dan cara-cara yang diperbolehkan agar bisa membawa orang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah tauhid itulah dakwahnya para nabi. Dakwah juga yang harus kita lalui, kita tempuh, kita contoh dakwahnya para nabi, dakwah tauhid, dakwah hanya menyembah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita dapati begitu banyak di dalam ayat ini. Salah satunya kesabaran dalam berdakwah tadi dan selanjutnya mencoba menempuh berbagai macam metode dalam berdakwah dan pelajaran yang lain juga mengajar kita untuk berdoa. Ketika berdoa kita berdoa dimulai dengan doa untuk diri kita sendiri sendiri dulu, kemudian doa kepada orang lain, untuk orang lain. Kemudian pelajaran yang lain bisa kita ambil bahwasanya orang-orang yang terdekat dari kita ataupun misalnya kita dekat dengan orang saleh itu tidak bisa bermanfaat kecuali ketika kita mengikuti apa yang dibawa oleh orang soleh itu eh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kedekatan kita hanya sebuah kedekatan tapi kita tidak mengikuti ajarannya, maka tidak bermanfaat. Apatah lagi kalau kita mengingkari. Oleh karena itu, ajaran beliau Shallallahu alaihi wasallam harus kita ikuti setelah kita mengetahuinya. Bukan hanya kedekatan. Bukan hanya kedekatan. Kedekatan tidak bermanfaat ketika kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang soleh yang ada di dekat kita. Kemudian para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak lagi yang bisa kita ambil dari pelajaran di surat ini dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya di dalam kita berdakwah dan juga eh, mengambil faedah di dalam setiap ayat yang kita baca. Karena apa? Karena setiap kita membaca Al-Quran, merenungi makna-maknanya, kita akan semakin mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di dalamnya, sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid yang didakwakan oleh Nabi Nuh dan juga mengetahui apa yang dilarang yaitu kesyirikan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila banyak salahnya, itu datangnya dari kami pribadi dan dari syaitan. Hada sallallahu ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dan seperti kali ini. Saya dimatikan rekamannya. Ya, silakan ikhwan sekalian barangkali ada yang mau didiskusikan. Bisa ditulis. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian.
Insyaallah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang di link dan waktu yang sama. Kita masuk ke surat Al-Jin insyaallah. Hadza sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mohon pamit dan izin untuk mematikan meninggalkan Zoom. Assalamualaikum.